Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita hari ini adalah terakhir berkenaan dengan masalah mayit. Insyaallah besok kita akan bahas bab yang baru, Kitabuz Zakah. Itu kitab menerangkan tentang masalah zakat. Di dalam kitab dikemukakan oleh pengarang kitab, wa yu'azza ahluhu, dan ditakziah dan dilayat keluarga mayit ila salasati ayyamin, sampai 3 hari, min dafnihi, dari hari penguburannya, wala yudfanu isnani, dan tidak diperbolehkan dan tidak boleh dikubur 2 mayat fi qabrin, di dalam satu lubang kubur, illa lihajatin, kecuali karena ada hajat. Itulah pembahasan kita pada pagi hari ini. Kemudian marilah sama-sama kita akan coba membahas masalah dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'azza ahluhu ila salasati ayyamin min dafnihi, dan keluarga mayat, keluarga orang yang meninggal, ditakziahi, dilayati sampai 3 hari dari hari pemakamannya. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin mu'azzi, ma min muslimin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahullahu min hulalin karamati, min hulalil karamati yaumal qiyamah. Tidaklah seorang muslim yang bertakziah kepada saudaranya yang tertimpa musibah, kecuali akan Allah memberikan kepadanya pakaian kemuliaan besok di hari kiamat. Jadi barang siapa yang bertakziah seorang muslim kepada saudaranya, nanti pada hari kiamat Allah akan berikan kepada orang yang bertakziah tersebut pakaian kemuliaan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan takziah adalah menghibur dan menganjurkan kepada keluarga orang yang tertimpa musibah agar bersabar dan mendoakan semisal dengan a'zamallahu ajraka, semoga Allah mengagungkan pahalamu, Allah membesarkan pahalamu. Jadi takziah itu menghibur, bukan ngalor ngidul.
apalagi sampai menjelek-jelekkan si mayat, nggak boleh. Karena saat itu memang orang sangat berduka. Keluarga yang ditinggalkan si mayat sangat berduka, sangat bersedih hati. Makanya takziah disebut, takziah tersebut fungsinya adalah untuk menghibur keluarga dengan kehadiran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bertakziah setelah 3 hari makruh. Bertakziah setelah 3 hari makruh, kecuali bagi musafir, yang memang perjalanannya cukup jauh. Misalnya seorang sahabat yang memang tinggalnya sangat jauh, mungkin beda provinsi, ingin bertakziah kepada keluarga si mayat, sedangkan perjalanannya lebih daripada 3 hari, maka yang demikian itu diperbolehkan. Bertakziah lebih dari 3 hari, maka yang demikian itu diperbolehkan. Kemudian bertakziah setelah 3 hari adalah makruh, kecuali bagi musafir, karena duka cita pada umumnya akan hilang setelah 3 hari. Maka tidak baik apabila memperbaharui kedukaan. Jadi umumnya 3 hari hilang orang rasa duka, rasa bersedih hati. Ya, makanya takziah dikasih waktu oleh Kanjeng Nabi 3 hari. Setelah 3 hari datang hari keempat, bangkit lagi rasa sedih. Karena orang yang bertakziah pasti akan menceritakan masalah yang meninggal. Bangkit lagi rasa sedih. Yang kelima datang, hari kelima bertakziah, bangkit lagi rasa sedih. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa tidak diperkenankan bertakziah setelah lewat daripada 3 hari. Jangan sampai duka itu terus berkepanjangan, terus berkelanjutan lebih daripada 3 hari. Demikian juga takziah berulang kali nggak boleh. Dia lagi yang datang. Lewat dari 3 hari, datang orang lain, datang lagi dia, bercerita lagi masalah yang meninggal. Akhirnya tidak selesai rasa duka itu, rasa sedih tersebut. Karena pasti tiap orang yang datang bertakziah akan menimbulkan kedukaan, mengingat kesedihan. Sebaiknya bertakziah setelah pemakaman, mengingat kesibukan mereka mengurusi jenazah, kecuali apabila mereka nampak teramat sangat dukanya, sedihnya teramat sangat, maka boleh kita bertakziah sebelum pemakaman. Jadi sekali lagi bertakziah sebaiknya setelah pemakaman si mayat. Ya. Apabila nampak bagi mereka teramat sangat dukanya, maka boleh bertakziah sebelum pemakaman. Maka sebaiknya segera bertakziah dan menolong mereka. Kan sibuk kan. Kalau orang meninggal itu kan sibuk kita ngurusinnya, mandiinnya segala macam, menyiapkan kain kafan, ya, menyiapkan segala keperluan. Jadi kalau orang yang teramat sedih, teramat duka, dan kita lihat kondisi begitu, bantu dan kita harus menolong. Ya. Harus kita bantu
dan harus menolong. Makanya sebisa mungkin kita di sini ada sekumpulan orang yang biasa mengurusi yang demikian itu. Jadi orang yang warga yang ditinggalkan udah nggak usah ngurusin kafannya segala macam, mulasaranya segala macam. Kelompok orang itulah yang akhir menyediakan agar tidak menyibukkan si keluarga yang meninggal dunia. Wala yudfanu isnani fi qabrin illa li hajatin. Tidak diperkenankan dua mayat ditimbun dalam satu lubang kubur. Satu lubang kuburan tidak diperkenankan kecuali karena hajat. Diperkenankan satu lubang kuburan dua mayat. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua mayat korban perang Uhud dalam satu kuburan karena saking banyaknya yang meninggal, ya, saking banyaknya yang meninggal dan khawatir mungkin bau segala macam, maka pada perang Uhud Kanjeng Nabi pernah melakukan penguburan satu lubang dua mayat karena ada hajat berarti, atau karena memang lahan kita yang sempit sudah, lahan pemakaman umum kita sempit sudah, seperti yang terjadi saat ini di Kampung Asem. Boleh satu lubang dua mayat karena ada hajat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah sama-sama kita akan bahas mengenai astagfirullahaladzim. Mengenai pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'azza ahluhu ay ahlul mayyiti, dan boleh bertakziah dan ditaziahi keluarga mayit, keluarga yang meninggal, saghiruhum yang kecil daripada mereka, wa kabiruhum maupun yang besar yang meninggal, yang meninggalnya anak kecil maupun orang yang besar, wa zakaruhum dan laki-laki daripada mereka, daripada keluarga yang meninggal, maksudnya yang meninggal itu laki-laki, wa unsauhum dan perempuan daripada mereka. Boleh ditakziahi keluarganya, illa sabata, kecuali perempuan muda, kecuali perempuan muda, fala yu'azziha, maka tidak boleh ditakziahi akan dia, illa maharimuha, kecuali laki-laki yang jadi mahramnya. Muda cantik pula yang meninggal, sudah muda cantik pula yang meninggal. Makanya di sini dikecualikan bahwa ya kalau perempuan muda itu yang meninggal, maka tidak diperkenankan dilayati, ditaziahi kecuali oleh laki-laki yang memang mahramnya, ya, laki-laki yang memang mahramnya. Wa ta'ziyatu sunnatun, dan bermula takziah adalah sunnah, bukan wajib. Wa ta'ziyatu sunnatun, dan bermula takziah adalah sunnah, qabla dafni wa ba'dahu, sebelum dikuburkan dan sesudah
dikuburkan si mayat. Jadi sunnah. Wa yu'azzahu ahluhu, dan ditakziahi keluarga si mayat ila salasati ayamin, sampai 3 hari mimba di dafnihi, setelah penguburannya. In kanal muazzi wal muazziyah, jika ada yang mentakziahi dan yang ditakziahi hadiraini, hadir. Maksudnya jika ada memang sekampung. Ya, kalau kita se-RW ya 3 hari itu. Fa in kana ahaduhuma ghaiban, maka jika ada satu dari keduanya, baik yang ditakziahi atau yang mentakziahi, ghaiban, tidak hadir, tidak berpenduduk di situ, tidak mukim di situ, imtadati takziah, maka takziah boleh diperpanjang ila hudurihi, sampai hadirnya orang yang tidak mukim di situ. Ya. Boleh diperpanjang lebih daripada 3 hari. Wa ta'ziyatu lughatan, dan bermula takziah secara lughah, secara bahasa. Atas liyatu artinya penghiburan, menghibur. Liman usiba biman yu'izu alaih, menghibur bagi orang yang ditimpa musibah dengan orang tersebut menghibur atasnya. Nah, jadi itu menghibur, dihibur, digembirakan, agar orang tersebut tidak larut dalam duka cita. Wasar'an, dan adapun takziah secara syariat, al-amru bisobri, yakni memerintahkan untuk bersabar kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Wal hasu alaih, dan mendorong atasnya biwa'dil ajri, dengan janji ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihibur ya, dengan apa yang telah Allah janjikan kepada si mayat. Gak usah bersedih hati, orang tua kamu ini orang yang baik, insya Allah Allah tempatkan beliau di dalam surga. Dihibur. Kemudian juga keluarga yang ditinggalkan kita hibur juga. Yang sabar ya, yang tawakal atas meninggalnya orang tua. Innallaha ma'as sobirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar ya. Jadi dihibur, kemudian didorong bahwa Allah akan memberikan ganjaran yang terbaik, yaitu berupa janji Allah. Wa du'a'u lil mayyiti, dan juga takziah secara syariat artinya doa bagi si mayit, bil maghfirah, dengan ampunan ya. Jadi didoakan, ya Allah, Allahumma gfir lahu, jika yang meninggal itu orang laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, jika yang meninggal laki-laki. Jika yang meninggal orang tua, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jadi mendoakan si mayat untuk dimohonkan
ampun, agar Allah memberikan ampunan kepada yang meninggal dunia. Walil musabi, dan bagi orang yang ditimpa musibah, ya, keluarga si mayat didoakan bijabril musibati, agar ditambal musibah tersebut dengan kebaikan, dengan pahala, dengan asbab kesabarannya. Jadi didoakan, yang mayatnya didoakan, keluarga yang ditinggal juga didoakan. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, wala yutpanu isnani, dan tidak diperkenankan dan tidak dikubur dua mayat fi qabrin wahidin, di dalam kubur yang satu, illa lihajatin, kecuali ada hajat, illa lihajatin, kecuali untuk hajat, terpaksa bahwa dua mayat dikuburkan dalam satu lubang. Kadoikil ardi, seperti sempitnya tanah. Nah, kita ini, ya, di pemakaman kita Kampung Asem itu sudah sempit tanahnya, sudah sempit. Kadang-kadang yang mengantarkan kubur juga loncat-loncatan karena sangat sempitnya kuburan, meloncati satu kuburan kepada kuburan yang lain. Maka disebutkan bahwa tidak diperkenankan dikubur dua mayat dalam satu kuburan, illa lihajatin, kecuali untuk hajat, kecuali karena adanya hajat, kadoikil ardi, seperti sempitnya lahan kuburan, wa kasratil mauta, dan banyaknya mayit, banyaknya mayit. Gitu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah selesai pembahasan kita masalah mulasarah jenazah, dan ini mudah-mudahan menjadi pegangan kita. Sekali lagi, kalau kita bertakziah jangan ngalor ngidul ngobrol, ya, nggak boleh ngalor ngidul ngobrol takziah. Takziah itu fungsinya adalah menghibur keluarga dan mendoakan si mayat, serta mendoakan keluarga agar selalu dalam kesabaran. Insyaallah besok kita bahas masalah bab zakat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.